Hai, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Hai Kasana, hello. Jadi semua ini berawal dari tahun 2019 yang lalu, bulan September. Waktu itu aku bikin story, aku posting lukisan watercolor yang aku buat dengan caption good night karena aku post di waktu malam juga. Terus gak lama ada satu cowok yang reply story itu. Sebut saja namanya Hujan. Good night tuh reply-nya. Sejak saat itu dia mencoba untuk ngedeketin aku, tapi aku cuek banget sama dia. By the way, dia kakak kelas aku. Kami beda 2 tahun. Di sekolah dia juga suka liatin aku. Dia sempat minta nomor WhatsApp aku ke temen aku, tapi karena saat itu aku agak ngerasa risih dideketin, aku blok dia, haha. Dia tetap ngechat aku lewat DM karena aku blok dia di WhatsApp, tapi aku tetap aja cuek. Sampai pada akhirnya dia bilang gini, lo susah ya dideketin, gue capek. Walaupun dia udah bilang kayak gitu, tapi dia tetap aja ngelanjutin deketin aku. Terus aku mulai unblock dia. Sekitar 6 bulan dia mencoba deketin aku, dan Januari 2020 aku mulai membuka hati buat dia. Karena jujur aku terkesima sama usaha dia buat ngedeketin aku. Kami semakin dekat walaupun jarang interaksi di sekolah. Dia sering senyumin aku, teman-temannya juga suka ngeledekin aku. Dia anak basket. Waktu itu kami nonton basket bareng, kami duduk gak terlalu deket. Waktu itu panas banget siang-siang dan cahaya matahari pas banget nyinarin ke aku. Hujan yang memakai kaos dengan hoodie zippernya langsung lempar hoodie-nya. Nih, buat nutupin dari sinar matahari. Kasana gimana aku gak meleyot? Hoodie-nya wangi banget pula. Lanjut dari situ kami pergi makan bareng. Aku pulang dengan penuh butterflies. Aku mulai menyadari juga kok aku senyum-senyum ya. Saat itu juga aku tahu kalau I fell for him dan aku gak pernah ngerasa suka sama orang sampai senang itu sesenang itu kak. Rasanya tuh tiap hari aku happy terus. 17 Februari dia akhirnya nembak aku dan ya aku terima. Dia pun lulus duluan dan kami jadi beda sekolah. Kami jadinya LDR-an. Tapi kami bisa menjalaninya dengan baik. Dia cowok yang baik. We trusted each other so much. I feel so loved juga. Tapi lama-kelamaan, entah kenapa aku merasa he's no longer making efforts. Untuk diajak ketemu susah. Kami emang LDRan, tapi jaraknya masih tergolong dekat, gak terlalu jauh. Aku juga ngerasa he's like pushing me away. Ini kejadian sekitar bulan ke-7 hubungan kami. Aku mencoba mengerti dia karena dia juga kadang ada masalah di rumah dan aku gak mau ngebebanin dia. Saat itu juga lagi masa-masanya corona naik banget dan dia sering menghabiskan waktunya main game. Aku gak pernah gimana-gimana sih kak, karena aku juga tahu dia punya dunia yang lain selain aku. Sampai pada akhirnya aku mengetahui kalau dibalik dia yang jadi cuek, ternyata ada cewek lain kak. Aku waktu itu ngeliat akun Steam dia. Steam itu aplikasi untuk purchase game gitu. Foto profil dia waktu itu adalah seorang perempuan yang aku sendiri gak kenal. Tapi feeling aku kuat banget kalau ada sesuatu di balik itu. Sampai pada akhirnya aku mengetahui kalau mereka bertemu di sebuah seminar online. Kata Hujan, si cewek ini cuma suka curhat tentang mantannya. Tapi kak, apa yang Hujan udah lakuin itu bentuk gak menghargai aku dan aku jujur kaget banget waktu itu. Dalam berjalannya waktu dia cut off kontak sama cewek itu dan dia minta maaf ke aku. Aku memberinya kesempatan. Dia juga menunjukkan perubahan yang nyata, dia makin bucin sama aku. Dia cerita tentang aku ke keluarganya, dia kenalin aku ke teman-temannya. Aku kembali merasa disayang. Intinya hubungan kami sangat-sangat healthy waktu itu. Tapi di bulan Januari berikutnya Hujan yang cuek itu kembali. He pushed me away again. Dia cuek, aku minta waktu aja susah banget. Dia suka ngilang-ngilang, bahkan ada kata-kata yang keluar dari mulutnya yang tanpa disadari menyakiti aku. Aku minta break, aku kasih dia waktu 2 hari buat mikir kesalahan dia. Aku menunggu sampai 2 minggu pun dia tidak kunjung menghubungiku. And then aku reach out duluan, aku bilang sama dia, kita mending ngobrolin aja gak sih daripada kayak gini. Tapi dia malah ingin lanjut break aja, responnya gak enak banget. Sekitar sebulan berlalu tanpa kontak, dia akhirnya ngechat aku. Hai, aku mau ngomong sama kamu sekarang, katanya. Tapi perasaan aku gak enak banget dan bener, dia mutusin aku. Dengan alasan, aku takut nyakitin kamu dengan aku yang cuek kayak gini. Di balik kata putus itu, dia juga bilang, tapi aku ada di sini kalau kamu mau balik. Aku juga mengatakan hal yang sama karena aku masih sayang dia. Tapi bingung gak sih, kayak
kamu tuh maunya gimana? Aku diputusin, tapi dia juga bilang kalau dia ada kalau mau balik. Kami pun akhirnya putus baik-baik. Dan waktu itu aku mikir kalau maybe it's all just about time. Mungkin saat waktunya tepat kami bisa balik lagi. Hari-hari yang aku jalani juga gak gampang. Dia berarti banget buat aku. 5 hari setelah kami putus, aku tentu masih kepo sama keadaannya. Aku memberanikan diri untuk chat ke salah satu temannya aku kenal juga. Aku cukup lega mengetahui kabar Hujan yang baik-baik aja. Tapi aku dapat kabar mengejutkan juga. Temannya bilang kalau waktu aku break sama Hujan sering ngechat sama si temennya ini. Bukan sekedar chat, Hujan juga suka bilang kangen, bahkan menunjukkan perhatiannya di saat sikap cueknya ditunjukkan untuk pacarnya sendiri. Aku pun jadi berpikir kalau mungkin ini alasan sebenarnya dari kenapa dia mutusin aku. Yaitu ada cewek lain dan aku udah gak seasik itu di matanya. Jadi saat itu, I've made up my mind kalau kami gak akan bisa balikan. Aku kecewa banget, kesempatan yang dulu aku kasih ke dia disepelein gitu aja. Aku bertanya-tanya, kok bisa yang awalnya ngejar-ngejar jadi kayak gitu? Kok bisa yang bikin aku ngerasa disayang jadi orang yang memberi luka paling dalam? Aku kesel banget sama dia, aku selalu mikir kenapa dia tega banget sama aku. Sebulan setelah kami putus, aku udah ngerasa lebih baik. Dan tiba-tiba dia menghubungi aku. Dia minta balikan, dia menyesal atas perbuatannya. Dia bilang kalau dia mau berubah, aku mau marah banget rasanya. Aku bilang sama dia kenapa kamu datang dan pergi seenaknya gitu sih. Sejujurnya aku juga belum move on sih, tapi aku sadar kalau kali ini aku harus put myself first. Yes girl. Selama ini aku selalu mendahulukan dia dibandingkan diriku sendiri. Aku sadar kalau kami balikan pun aku udah gak akan bisa percaya dia. Aku juga mau hubungan kami untuk berakhir indah, tapi udah gak bisa. Penyesalan adalah konsekuensi dari apa yang udah dia lakukan. Dan itu bukan tanggung jawab aku untuk menghilangkan rasa penyesalan itu dengan menerima dia kembali. Aku pun memutuskan dan aku bilang kalau aku udah gak bisa balik sama kamu. Itu adalah pilihan yang sulit. Aku masih sayang sama dia, tapi di sisi yang lain, apa yang dia lakukan itu udah gak bisa aku toleransi lagi. Sometimes aku pengen bisa ngebenci dia, tapi aku gak bisa. Aku terlalu sayang. Setelah apa yang dia lakukan pun sejujurnya aku masih care banget sama dia. 2 tahun hubungan kami akhirnya aku mengetahui bahwa tujuan dari perjalananku dan dia hanyalah sebagai pelajaran. Pelajaran agar kelak dia tidak melakukan hal yang sama kepada perempuan yang akan bersamanya nanti. Dan juga pelajaran untukku agar aku tahu bahwa kita gak boleh membiarkan perasaan kita untuk menjadi alasan kita menoleransi apa yang tidak kita deserve. Untuk aku, terima kasih sudah mau mencintai orang dengan sebegitu tulusnya. Dan untuk Hujan, terima kasih buat 2 tahunnya. Besides all the pain, aku juga banyak happy-nya sama kamu. I hope that you're okay. Aku juga banyak happy-nya sama kamu. I hope that you're okay, dan kalau ada apa-apa, butuh teman cerita, aku bersedia jadi teman cerita. Kisah kita memang gak berakhir indah, tapi aku bersyukur pernah ketemu kamu. I will let you go now. Goodbye. Wow, what a story. Tapi aku setuju sih. Setuju banget dengan semua yang kamu lakukan, dengan semua keputusan kamu. Karena dewasa itu mengerti bahwa menyayangi seseorang yang pernah bersama dengan kita gak selalu berarti kita harus balikan sama dia. Ini tuh konteksnya bisa lebih luas lagi menurutku. Maksudku, it's okay untuk punya banyak pertimbangan buat seseorang yang kita sayang. Karena emang bener kok adanya bahwa sayang sama seseorang gak selalu dengan menjalin cerita bersamanya. Kenapa aku bilang benar adanya? Karena sering muncul perdebatan kan di dalam kepala kita kayak, kalau sayang kenapa gak bareng-bareng? Kalau sayang kenapa harus merelakan gitu? Itu sering muncul kan perdebatan semacam itu. Karena sekarang
Kalau dibalikin pertanyaannya, what if they don't deserve us? Seperti keputusan kamu gitu, bahwa perasaan kita terhadap orang yang kita sayang sekalipun gak boleh membuat kita menoleransi hal-hal yang tidak pantas kita dapatkan. Karena deep down inside our heart, kita tahu kita berhak mendapatkan yang jauh lebih baik dari ini. Gitu kan? Karena oke, kita sayang, tapi gimana kalau dia gak cukup baik untuk kita? Gimana kalau sayangnya gak seimbang dengan sayangnya kita ke dia? Gimana kalau setelah dijalanin ternyata ada banyak hal yang gak setara sama yang kita punya? Effortnya, pedulinya, perasaannya gak setara. Kebanyakan di kita. Jadinya gak seimbang. Gimana kalau dia cuma ingin didengarkan tapi gak mau mendengarkan? Gimana kalau ternyata kita punya banyak sekali perbedaan pandangan tentang kasih sayang sama dia? Gimana juga kalau kita melihatnya sebagai satu-satunya tapi dia melihat kita sebagai salah satunya? It's a big concern. Ya kan? Itu pertimbangan yang besar banget. Dan kupikir kayaknya kita udah cukup dewasa untuk tahu seberapa pentingnya itu. Sayang sama seseorang bukan berarti kita jadi menoleransi yang salah dan sebaliknya. Kalau dia membuatmu terluka, itu karena dia memang menyakiti kamu. Bukan karena ada yang kurang dari kamu, bukan karena ada yang salah dari kamu. Jadi jangan sampai berpikir, aku gak cukup baik, I'm not good enough, makanya dia melakukan itu. No, let me tell you, it's not you, it's him. Aku paham banget kok, pasti ada pembelaan dalam diri seperti, tapi aku sayang sama dia, tapi aku gak mau dia pergi. Ya terus kamu gimana? Apakah kamu udah cukup sayang sama dirimu sendiri? Karena kalau iya, kita pasti tahu apa yang pantas buat kita dan yang enggak kan? Jadi kenapa tadi di awal aku bilang sayang sama seseorang bukan berarti kita harus sama dia. Itu supaya kamu gak perlu merasa guilty, gak perlu merasa bersalah atas ketulusanmu, atas sayangmu ke dia. Karena kamu sayang sama dia dan dia yang melukai kamu, itu dua hal yang berbeda. Paham maksudku? Bukan salah kita kok sayang sama orang yang salah. Gak bisa kita kendalikan juga kan? Tapi kita selalu punya pilihan untuk pergi atau terus sama dia, dan luka ini cuma akan jadi kecewa yang gak pernah ada ujungnya. Well, bukannya aku gak percaya sama balikan ya. Karena jujur aku percaya. Seenggaknya balikan tuh tergantung alasan berpisahnya, dan yang jelas pasti butuh waktu. Ya gak sih? Ya kan? I don't know, maybe this is just me. Tapi yang kulihat di sekelilingku, bahwa banyak juga mereka yang balikan tuh setelah beberapa waktu. Setelah dua-duanya lebih berproses, menjadi lebih baik. Karena ada beberapa cerita yang memang layak kok untuk ditulis ulang lagi. Ya, aku percaya itu. Tapi kalau